Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan berkat dan nikmat kepada kita semua. Karena atas berkat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini, dan kita diberikan nikmat yang teramat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, maupun nikmat waktu luang. Dan tak lupa sholawat serta salam juga senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa yang telah memberikan kita umat manusia, umat manusia cahaya, sehingga dapat membawa kita dari masa yang gelap gulita menuju masa yang terang benderang seperti saat ini. Ya, untuk kajian malam hari ini akan bersama dengan Ustadz Arif Setiawan STHI dengan tema yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk laporan absensi sementara yang telah masuk adalah untuk kelas 10 putra sudah berada di asrama, dan dari kelas 11 putra sejumlah 28 siswa dan putri 94 siswi. Dan untuk kelas 12 sudah berada di asrama. Kepada kelas 11 ataupun yang berada di rumah yang belum melakukan presensi, diharap untuk segera melakukan presensi sekarang juga. Dan baik, waktu saya serahkan kepada Ustadz Arif Setiawan STHI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya yang di rumah? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak sekalian yang ada di rumah, baik yang ada di asrama yang sekarang menyaksikan tausiah ataupun pengajian yang mengikuti pengajian gelombang malam hari ini. Insyaallah, amin. Oke, alhamdulillah, rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini, sehingga kita dapat dipertemukan dalam rangka pengajian rutin anak-anak, yakni gelombang asrama hari Selasa seperti biasanya. Alhamdulillah, sebagaimana yang kami dapati di asrama, anak-anak semuanya sudah sehat semuanya, alhamdulillah, tidak ada halangan apapun, tetap seperti biasanya, kemudian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan harian dengan baik. Sekedar informasi untuk orang tua bahwa anak-anak yang di asrama sekarang alhamdulillah sehat semuanya dan tidak ada permasalahan sekecil apapun. Kemudian pada malam hari ini kita akan memberikan beberapa kajian atau hal-hal yang kaitannya sebagai introspeksi untuk diri kita sendiri maupun secara umum atau secara saya pribadi ataupun secara umum. Jadi pada prinsipnya sebagaimana yang saya sebutkan, saya bacakan tadi, coba dibuka surat Al-Imran. Coba dibuka surat Al-Imran ayat 103.
Coba dibaca. Al-Imran surat Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fallafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ya, dari ayat yang dibacakan saudara teman kita tadi, yakni pada poinnya adalah tentang bagaimana pada poinnya adalah tentang bagaimana kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi ini saya baca dari beberapa referensi itu bahwa yang dimaksud pada intinya di sini adalah bihablillah. Wa'tasim artinya berpegang teguh pada tasimu bihablillah. Hablillah yang dimaksud di sini menurut Ibnu Katsir Al-Hafidz yakni adalah mengesakan atau mentauhidkan Allah. Jadi beberapa mufassir atau beberapa ulama menjelaskan ada yang menyebutnya bihablillahi ini bermakna juga Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas juga menyebut bahwa di kalimat ini hablillah ini bisa diartikan juga adalah suatu hal yang sifatnya religius atau agama. Jadi agama kita ini yang disebut sebagai hablillahi jami'an. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain, ulama yang lain seperti Ibnu Mas'ud juga mengatakan bahwa yang dimaksud hablillah ini adalah jamaah atau kesatuan. Jadi di sini pada dasarnya adalah suatu ayat iktasimu suatu ayat perintah yang memerintahkan kepada kita sebagai segenap umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada yang tadi, pada intinya adalah agama kita, yakni Al-Quran kita ataupun jamaah kita. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di lingkungan kita sendiri yakni warga ngaji ini insya Allah sudah sedikit banyak menerapkan soal perihal tentang kemajemuan ataupun ke jamaah. Jadi konsep jamaah, bagaimana hidup berjamaah seperti itu. Wala tafarraqu diartikan adalah janganlah bercerai-berai. Jadi jangan sampai kesatuan yang majemuk ini yang kita bangun, yang kita rancang dengan baik ini terjadi konflik. Artinya Allah tidak menyukai dan janganlah bercerai-berai. Jadi Allah itu melarang kita untuk mengadakan perpecahan. Meskipun ada konflik, jika ada konflik maka kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu. Jadi Allah menjelaskan di sini pada satu ayat ini itu suatu perintah yang mengajak atau menyuruh kita untuk kembali ke Al-Quran, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Banyak ayat-ayat lain atau nas-nas lain yang ditemukan di Al-Quran itu yang mengisyaratkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, seperti itu. Demikian juga ada hadis lain yang sering kita dengar di pengajian Ahad pagi, yang sering mungkin kita dengar di radio kajian-kajian itu, yakni taraktu fikum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amroini lan tadillu idza masaktum bihima, yakni alkitab Allah wa sunnatan nabiyhi.
Jadi Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroin. Ada dua perkara. Jadi ketika Rasulullah itu pada saat itu hanya bisa meninggalkan kepada umatnya itu dua perkara yang menjadikan kita itu supaya tetap di jalan yang lurus. Sebab ketika Rasulullah itu ada riwayat yang saya baca itu Rasulullah itu menangisi siapa? Menangisi kita sebagai umatnya yang sekarang. Jadi Rasulullah itu menangis, bagaimana umati, bagaimana umatku nanti. Yakni siapa yang dimaksud itu? Kita yang di sini, kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman akhir zaman ini mungkin yang dimaksud Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat mewanti-wanti, sangat khawatir, begitu khawatirnya sama umat yang belum ada saat itu. Yang pada saat itu umat yang dimaksud adalah kita sekarang. Bagaimana bisa kita nanti, jadi kita ini termasuk umat yang terpilih. Alhamdulillah, jadi kita, saya, antum semuanya kita dilahirkan di tengah-tengah umat yang beragamanya Islam. Jadi entah kapan kita memulai syahadat sebagai orang Islam kita tidak pernah tahu, tapi secara otomatis kita sudah mengucapkan kalimat syahadat itu saat-saat banyak sekali di saat-saat sholat ataupun doa dan sebagainya. Jadi kemudian Rasulullah merasa punya tanggungan yang sangat beban sekali, kemudian meninggalkan yang dimana kita diwanti-wanti supaya kita tidak tergelincir. Yakni apa? Yang ditinggalkan tadi apa? Kitabullah wa sunnatu. Yang dimaksud kitabullah itu kitabnya Allah, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran dan sunnah beliau. Nah, jadi gitu. Jadi gini, kita yang ditinggalkan oleh Rasulullah beberapa abad, 1000 tahun atau beberapa abad yang lalu itu adalah kita itu ditinggalkan dalam keadaan dititipi dua yang ditinggalkan Rasulullah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Cuma itu. Jadi sekarang kita diposisikan untuk bagaimana menerimai keduanya itu. Kita akan berpegang dengan teguh atau kita akan mengabaikannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini anak-anak sekalian yang di rumah ataupun kemudian yang di asrama ini sebagai sarana untuk belajar introspeksi diri setiap hari. Jadi dengan tetap memperhatikan bagaimana toh apa yang saya lakukan sehari-hari ini, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari. Kita setiap hari bangun tidur hanya untuk apa sebenarnya? Hanya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan hukum-hukumnya. Jadi umat Islam itu ada 4 hukum. Jadi ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, hidup dalam lingkup masyarakat Muslim atau masyarakat yang dimana kita sudah terjun di dalamnya sebagai umat yang beriman dan yakin dan sudah bersyahadat, itu tentu diatur oleh hukum agama kita. Jadi umat Muslim, hukum agama kita itu setidaknya ada 4. Ini Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Jadi yang dimaksud berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini adalah bagaimana kita melakukan tindakan kita ataupun perbuatan kita yang bernilai ibadah dan bahkan keseharian duniawi semuanya diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu apakah sudah sesuai apa tidak sesuai? Yani, terus kemudian bagaimana cara kita agar tetap konsisten, agar yang kita lakukan itu sesuai. Nah, caranya adalah salah satunya adalah yakni kita sering mengikuti kajian-kajian, mengikuti perenungan-perenungan yang di asrama. Kita latih untuk sering membiasakan diri untuk menerapkan pola-pola kehidupan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran ataupun Sunnah. Seperti itu. Jadi kita bagaimana hukum-hukum itu bisa mengajari kita, mendidik kita ataupun membawa kita ke arah yang baik terus. Jadi sebenarnya pada dasarnya Rasulullah diutus ke bumi atau ke umat manusia itu adalah liutamima makarimal akhlak.
Sebenarnya adalah tujuannya adalah memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak kita lewat apa? Ya lewat agama. Agama lewat apa? Lewat kitab-kitabnya, lewat sunnah-sunnah, lewat nabi-nabinya. Nah, seperti itu. Jadi kita terus berusaha setiap hari agar kita ini diharapkan Rasulullah SAW dulu, agar kita tetap lurus di jalan beliau dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, pada pembahasan yang lain, yakni Allah juga tidak menyukai yang disebut namanya perpecahan. Tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu bermakna artinya itu janganlah ada namanya perpecahan di antara umat kita. Jadi saya, kalian itu jangan sampai ada namanya perpecahan atau konflik yang berkepanjangan. Bahkan umat muslim itu haram, sesama umat muslim itu haram kalau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, karena hal itu sangat dibenci. Jadi ada hal-hal yang disukai Allah, ada hal-hal yang tidak disukai Allah. Ada riwayat hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Jadi di sini sesungguhnya Allah itu akan ridho padamu itu ada 3 perkara. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan yang lain, wa yakrahu lakum salasan. Yakrahu artinya tidak menyukai atau membenci dari kamu adalah 3 perkara juga. Yang pertama yang tadi, wa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama itu. Jadi Allah itu menyukai di antara kita ini ketika kita sudah merasa diri kita itu sudah sebagai seorang muslim yang balik, alias yang bisa menerima keberadaan ayat-ayat, kemudian mempercayai dan bisa meyakini dengan sepenuh hati, maka Allah itu sangat menyukai, yakni anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi jangan sampai kita itu menyekutukan Allah. Nah, terus kemudian yang kedua apa? Wa yardha lakum an ta'tasimu bihablillahi, ya sama sebagaimana Al-Qur'an tadi. Jadi di nas Al-Qur'an disebutkan i'tasimu bihablillah. Di hadis pun juga sama, wa tasimu bihablillah. Artinya apa? Hadis dan Al-Qur'an itu adalah fungsinya sama-sama sebagai hukum. Ya, dan wa tasimu bihablillah. Kita harus selalu berpegang teguh kepada hablillah. Hablillah sudah dijelaskan tadi, saya jelaskan di awal, yakni agama kita, mengesahkan Allah, kemudian mengajak kita untuk selalu bersama dan sebagainya tadi. Kemudian bihablillah wala tafarraqu, dan yang ketiga adalah wala tafarraqu. Wala tafarraqu, tidak boleh adanya, jangan sampai kita bercerai-berai. Karena umat Islam itu sebagaimana yang sering kita dengarkan juga di pengajian itu, bahwa masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'akhoru fihim kamasali jasad idza staka anhu udwun tada'alahu syairul jasad bihumma wasahar. Artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Islam itu jangan sampai terpecah belah, karena kita sebagai umat Islam itu seperti satu tubuh. Jika satu tubuh yang lainnya itu merasa sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit juga, bahkan tidak bisa tidur, akan merasakan panas dan tidak bisa tidur. Misal kamu sakit gigi di rumah mengalami sakit gigi, pasti yang sakit bukan hanya giginya, pasti juga kepalanya pusing, suhunya badan naik dan sebagainya. Itu ibaratnya satu tubuh seperti itu. Jadi Allah tadi menyukai 3 perkara tadi. Kemudian Allah juga membenci 3 perkara yang lain. Apa itu? Wa karahalakum qila wa qala. Qila wa qala. Kalau kita sering dengar pengajian qila wa qala ini bisa dimaksudkan adalah perkataan yang sia-sia, jari ini dan sebagainya. Jadi Allah itu sangat membenci kalau kita itu berkumpul untuk dan berbicara hal yang sifatnya sia-sia. Pada hadis yang lain itu
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong baik, alias kita kalau nggak bisa membicarakan hal-hal yang positif atau yang baik-baik, lebih baik tidak atau lebih baik diam. Jadi Allah tidak menyukai hal-hal yang sifatnya qila wa qala. Ada suatu berita yang kita terima jari ini dan itu tidak disukai oleh Allah. Nah, kemudian yang lain apa? Selain qila wa qala, yakni kasratu as-su'al. Kasratu su'al itu artinya banyak bertanya. Jadi bertanya itu boleh, tapi pada kondisi-kondisi tertentu yang memang dibutuhkan. Yang dimaksud di sini, yang bertanya di sini adalah kasratu su'al, itu banyak pertanyaan yang tidak logis. Misalnya, kenapa sholat subuh itu harus 2 rakaat? Apa enggak 4 rakaat saja dan sebagainya. Nah, itu banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat juga. Terus yang ketiga, wa idha'atal mal. Idha'atal mal artinya menyia-nyiakan harta atau bersifat boros. Nah, itu tiga hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang disukai, 3 hal yang tidak disukai. Jadi itu secara sunnah seperti itu. Jadi kehidupan kita setiap harinya itu harus kita perhatikan. Setiap kita bangun tidur sampai tidur lagi itu, sebelum tidur kita introspeksi. Sehari ini kita sudah melakukan kebaikan seberapa banyak, sudah melakukan keburukan seberapa banyak. Jadi kita introspeksi diri dulu. Itu salah satu bentuk pola bagaimana kita konsisten memegang Quran dan Sunnah tadi. Nah, seperti itu. Kemudian jadi di sini misal, kemudian bahkan bentuk yang lain, pola-pola yang berkaitan dengan bagaimana tetap kita bisa konsisten pada jalan yang kita maksud, yakni jalan yang lurus, jalan yang harus yang nanti yang kita harapkan hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya memang segala hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu sudah komplit, sudah pas dan sudah sangat sempurna yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak di asrama, saya dan teman-teman yang lainnya itu adalah di sana adalah tempat belajar. Tempat belajar apa? Ya belajar bagaimana kita untuk bertahan pada kondisi supaya kita itu tetap pada kegiatan-kegiatan positif yang bisa memperkuat keimanan kita di sana. Salah satunya mungkin di asrama itu adalah bagaimana di sana diatur semuanya. Jadi setiap tempat ada aturannya sendiri-sendiri. Di asrama juga sama, bagaimana mengkondisikan pada anak-anak ini tertanam jiwa-jiwa yang masih benar-benar dalam setiap tindakannya itu tidak menyalahi aturan-aturan agama setiap harinya. Jadi dididik misal tentang qiraah. Jadi salah satu bentuk konsep untuk menerapkan bagaimana berpegang teguh menggunakan Al-Quran ataupun Sunnah tadi, salah satunya lewat tindakan-tindakan yang kita berikan di asrama. Jadi anak-anak yang di asrama jangan pernah mengeluh. Jadi apa yang kalian lakukan di asrama, insya Allah semuanya bernilai ibadah, karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Agar apa? Agar kita membiasakan terbiasa untuk apa? Untuk ketika kita melakukan tindakan ataupun perbuatan yang kaitannya dengan diri kita dan bersinggungan dengan orang lain itu kira-kira pas apa enggak? Sesuai apa enggak dengan Al-Quran atau Sunnah atau hadis atau aturan-aturan agama kita. Nah, seperti itu. Jadi di asrama diajari namanya qiraah salah satunya. Jadi kegiatan selama pandemi di asrama itu anak-anak itu kebanyakan adalah qiraah atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu salah satu bentuk untuk bagaimana memperkuat diri dengan berpegang pada Al-Quran tadi. Salah satunya cukup hanya dengan membaca tok sudah cukup. Sudah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya bahwa Rasulullah dalam nas-nas hadis yang lain atau hadis-hadis yang sering kita dengar juga dan sering Rasulullah menjelaskan pada hadis-hadisnya, yakni bahwa satu huruf Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi
falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran pun, itu akan dinilai suatu kebaikan. Wal hasanatu bi'asin amsaliha. Dan satu kebaikan itu nanti akan dilipatkan 10 kali kebaikan. Jadi sangat-sangat benar-benar kita itu dilingkupi oleh di asrama itu kiroah coba berapa kali sehari. Setelah maghrib, setelah isya, setelah asar, setelah subuh, hampir 4 kali. Setiap hari pola-pola kehidupan di asrama itu seolah-olah atau memang ditujukan agar anak-anak itu membiasakan terbiasa ya tadi. Jadi memang memang semuanya dibiasakan akan seperti itu. Jadi anak-anak yang di asrama harus tetap selalu kompak, selalu semangat. Bahkan yang di rumah dikurangi main gamenya, diperbanyak membaca Qur'annya, tilawahnya, zikirnya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan teman-teman kita, sudah banyak teman-teman kita yang meninggalkan kita. Jadi sebagai sarana yang di rumah tetap selalu semangat meskipun hanya lewat PJJ. Jadi semuanya yang berkaitan dengan ibadah antum sendiri yang lebih tahu. Nah, di asrama masih bisa terjaga karena ada pembina sing ngoyak-oyak ben subuh, sing ngoyak-oyak ben sholat asar, ataupun yang menjaga ketika qiraah, itu masih ada yang menjaga. Kalau di rumah siapa yang menjaga? Orang tua sibuk, kalian sendiri kadang diajak teman kemana-mana, akhirnya habis waktu untuk main-main dan sebagainya. Dan ini sebagai introspeksi, sejauh mana kita ini sudah berpegang teguh pada Quran, sejauh mana kita ini menjalani kehidupan sehari-hari ini sesuai dengan apa yang kita kaji kesehariannya di lembaga kita ini. Apakah sudah yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu apakah sudah sesuai? Mana yang salah, mana yang benar? Nah, seperti itu. Jadi di asrama salah satunya seperti itu tadi. Bahkan hanya membaca Quran pun kita sudah dinilai satu kebaikan. Dan setiap hurufnya wala aqulu alif lam mim harfun. Jadi Rasulullah tidak berkata kalau alif lam mim itu satu huruf itu tidak seperti itu. Jadi alif lam mim itu walakin alif harfun, lam harfun wa min harfun. Jadi artinya apa? Bahkan jadi ketika kita sudah membaca alif lam mim itu sudah membaca 3 huruf. Satu huruf dilipatkan 10 kali kebaikan. Jadi sudah 30 kali kebaikan baru alif lam mim. Nah, di asrama berapa kali qiraah? Sudah setiap hari 4 kali qiraah. Bahkan ketika subuh mungkin ada yang baru baca alif lam mim dzalikal kitabu, ngantuk, itu sudah dapat berapa pahala. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita tanamkan di asrama, di sekolahan maupun di lembaga kita ini adalah salah satu bentuk bagaimana membiasakan agar terbiasa kita untuk berpikir sebelum bertindak sebagaimana seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kaitannya di asrama ini diusahakan. Bahkan pola-pola pendidikan di sekolahan kita ini tentu berbeda dengan pola-pola pendidikan di SMA negeri yang lain seperti itu. Kemudian bahkan jadi bagaimana kita tetap bisa memposisikan diri supaya kita ini tetap pada jalan yang lurus tadi. Sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa agama kita ini adalah agama yang kompleks, agama yang sempurna, agama yang mengatur segala lini kehidupan kita sehari-hari bahkan sedetail apapun. Misalnya saja tentang ketika di rumah, bahkan cara berpakaian kita. Kalau kamu belajar Bulughul Maram nanti buku hadis atau kitab hadis itu ada bab-bab yang mengatur keseharian kita, mulai dari cara berpakaian. Bahkan kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim itu semuanya segalanya diatur. Cara memakai sendal pun diatur. Jadi Rasulullah itu melarang kita untuk memakai sendal nek mung siji tok ya ora entuk.
Lebih baik dicopot kabeh apa dienggo kabeh. Nah, seperti itu. Bahkan cara makan pun juga ada adabnya, ada aturannya. Adabnya apa? Dari mana? Dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi berupa apa? Berupa tindakan. Apa itu sunnah dulu? Kita pahami dulu sunnah. Jadi sunnah itu adalah apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diputuskan Rasulullah, itu adalah namanya sunnah. Dan kita diwajibkan untuk mengikuti. Kembali ke Al-Quran dan sunnah. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah pas apa belum, mulai dari hal-hal yang sepele, kita tidak usah jauh-jauh. Hal-hal yang sepele saya maksud adalah hal-hal yang sifatnya kecil tapi sering diabaikan. Misal ya tadi Rasulullah itu tetap sebagai suri teladan yang baik yang dipilih oleh Allah beserta sahabat-sahabatnya, dan kita adalah umat yang terbaik yang diberi kesempatan Allah untuk mengenal Rasulullah meskipun tidak pernah bertemu, tapi lewat sunnahnya atau lewat sunnah-sunnahnya kita dapat mengenali beliau. Jadi salah satunya bahkan cara makan pun Rasulullah itu harus menggunakan ibda biyadi al-yum yumna. Pakailah dengan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Ketika dalam perkumpulan pun juga ada adabnya. Misal kamu berkumpul lagi mangan-mangan kumpul panganane akeh. Ngarepmu ono kono lah kowe pengen sing kono. Nah itu juga nggak boleh kamu terus berdiri berjalan njikuk sing kono. Jadi Rasulullah bagaimana mengatur hal ini? Kul mimma yalika. Artinya apa? Rasulullah itu mengatur dalam kondisi bahkan makan pun makanlah yang terdekat di antara kamu dulu. Jadi awake dhewe diajari mangan sih sing cedhak sik. Kuwi gen apa? Gen sopan. Diajari adab. Bahkan minum pun juga dilarang berdiri. La tasrob bil qiyam, la tasrob bil qiyam. Artinya apa? Jangan minum dengan berdiri. Nah itu kalau kita mau memperhatikan hal sedetail itu, insya Allah hidup kita sehari-hari itu akan merasakan ketenangan. Hidup kita akan dibawa ke arah hal yang sifatnya baik atau perbaikan untuk diri kita sendiri. Misal bahkan masuk masjid pun harus mendahulukan kaki yang kanan, wudhu pun untuk mendahulukan dengan anggota badan yang kanan. Semuanya hal-hal segalanya diatur di agama kita sedemikian rupa. Itu lewat apa kita mengenalnya aturan-aturan seperti itu? Lewat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana cara kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali cara. Nah tergantung bagaimana kita bisa konsisten menerapkan apa tidak di kehidupan kita sehari-hari. Nah ini saya harapkan ini sebagai introspeksi buat kita semuanya, baik saya pribadi maupun teman-teman yang di rumah. Jadi segala hidup kita itu sebenarnya akan mendapatkan ketenangan kalau kita itu segalanya dilandasi dengan tadi Al-Quran dan Sunnah. Saya yakin kalau kita menjalannya dari hal sepele dulu, misal dari tadi bagaimana memakai sendal, memakai baju pun kita punya doanya sendiri-sendiri. Bahkan bercermin pun ada doanya sendiri-sendiri. Masuk keluar WC, masuk keluar kamar mandi, masuk keluar masjid itu ada doanya. Masuk keluar rumah ada doanya semuanya. Doa naik kendaraan, bahkan kalau ketika kita dari bangun tidur itu kita sudah berdoa. Bangun tidur apa yang kita doakan setelah bangun tidur, kita berdoa alhamdulillahilladzi dan sebagainya. Kemudian setelah bangun tidur kemudian kita ke kamar mandi, berdoa lagi. Setelah keluar dari kamar mandi berdoa lagi, ya kan? Setelah berdoa lagi kemudian kita lepas baju pun juga ada doanya, pakai baju pun berdoa lagi. Jadi setiap hari kehidupan kita ini kalau mau mengamati adalah kumpulan dari doa-doa sebenarnya. Kalau kita mau detail mengamati sebenarnya kita hidup di dalam kerangka umat Islam atau kerangka agama kita itu, kalau kita mau detail mengamati keseharian kita itu sehari-hari kita adalah mengucapkan doa sebenarnya. Seperti itu. Setelah keluar dari kamar mandi pakai baju pun berdoa, setelah itu naik keluar dari rumah berdoa lagi, naik kendaraan berdoa lagi, ketika di tengah perjalanan berzikir lagi. Nah seperti itu terus, ya kan? Jadi sebenarnya kita kalau bisa menerapkan hal itu
perlahan sedikit-sedikit dari yang paling kecil, itu insya Allah hidup kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi salah satu fungsi dari kita memegang teguh, memang harus benar-benar kita pegang teguh dengan cara membiasakan terbiasa. Jadi kalau kita sudah membiasakan, itu artinya kita tuh memaksa diri kita. Siapa yang bisa memaksa diri kita? Ya diri kita sendiri. Kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk seperti kita. Kowe dadi koyo ngene, enggak bisa. Kita hanya bisa menyampaikan ayat, menyampaikan aturan, menyampaikan dalil, dan membuat mereka yakin, dan seperti itu. Soal hidayah, Allah itu yang mengurus soal hidayah. Jadi, tapi kalau kita sering menyampaikan, sering mempraktekkan, agama Islam itu adalah tindakan sebenarnya. Di agama kita, Islam itu adalah tindakan atau akhlak. Jadi orang tercermin keislamannya itu dari akhlaknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita, akhlak kita sehari-hari dihiasi hal-hal yang sifatnya sunnah tadi, itu insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Karena yang kita butuhkan saat hidup di dunia itu cuma satu, ketenangan dalam hal apapun, ketenangan batin terutama, seperti itu. Kita hidup kadang setiap harinya kita dipenuhi kesibukan yang banyak sekali sampai lupa bagaimana nikmatnya beribadah. Nah, seperti itu. Kadang saking sibuke sampai lali piye to rasane mendekatkan diri kepada Allah itu bagaimana toh. Bahkan kajian-kajian yang sering kita dengar itu rasanya hambar. Karena apa? Karena kurangnya penghayatan. Itu kalau kita lakukan dari hal yang sifatnya sepele, yang kecil-kecil tadi, insya Allah kita akan, kalau kita mau membiasakan alias memaksa diri dari kecil tadi, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan yang kita maksud tadi, ya, seperti itu. Dan hal yang lain yakni adalah dalam agama kita juga disampaikan bahwa segalanya tadi sebagaimana saya sebutkan di atas, bahwa apa yang kita yakini itu adalah apa yang kita jalankan sekarang, yakni sebagai umat Islam sekarang. Jadi sebagaimana kita jalani sehari-hari di kehidupan baik di rumah maupun di asrama, itu semuanya adalah dalam rangka proses mendidik diri atau mengajari diri dan memaksa diri, apalagi di asrama. Di asrama memang semuanya segalanya harus dipaksa, karena dengan dipaksa nanti akan terbentuk karakter terbiasa, karena terbiasa akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi untuk menjadi proses sebuah kebiasaan itu memang dari awalnya adalah dipaksa. Kalau nggak ada paksaan, maka nggak akan pernah jadi yang namanya terbiasa. Kalau kamu dipaksa terus, misal di asrama anak-anak dipaksa untuk disiplin ke masjid, disiplin untuk apa? Tidak datang telat. Itu segalanya sebenarnya adalah proses membiasakan agar kita ini nanti ketika sudah menjadi kebiasaan, kita akan ketika meninggalkannya pun akan merasa berat. Nah, itu yang sedang kita proses. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Ya oleh diri sendiri. Kalau di asrama dari aturan itu kita mengikuti, dan mau nggak mau harus mengikuti aturan-aturan yang di asrama. Nanti setelah itu diharapkan dapat tertanam di pribadi masing-masing anak-anak. Ketika sudah menjadi kebiasaan dimanapun tempatnya, ketika meninggalkannya pun tidak enak. Biasanya kiroah bar maghrib. Nah, ketika di rumah karena terbiasa di asrama kiroah bar maghrib, di rumah ora kiroah rasane kok piye, rasane kok ora penak. Nah, seperti itu. Biasanya neng asrama dioyak-oyak, kon neng masjid ora telat lah, neng omah karena terbiasa jadi kebiasaan tadi di rumah akhirnya jadi terbiasa nek ora neng masjid tepat waktu rasane ora penak. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita tanamkan di asrama sebagai bentuk salah satu pola untuk selalu agar kita berpegang teguh, memang benar-benar teguh benar. Jadi memang harus konsisten, nah, seperti itu. Dan bahkan dalam kehidupan yang lain, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang soal tamu mengikrami tamu di asrama, anak-anak kita diajari
secara organisasi bagaimana anak-anak ini punya mental yang berani, artinya berani dalam arti berani yang positif. Jadi kalau mungkin di SMA yang lain tidak sebegitu detail sebagaimana di asrama kita, nah seperti itu. Nah di sini diajari berorganisasi, diajari bagaimana cara menjaga telepon, cara menjaga kantin dan sebagainya. Itu sebagai salah satu bentuk aplikasi atau aplikatif dari nilai-nilai yang kita dapati dari kehidupan sehari-hari yang kita ambil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya misal di asrama sering banyak datang dan pergi tamu, bagaimana mengikrami tamu. Nah seperti itu, karena ada hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi artinya yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka muliakanlah tamu. Ya, salah satunya seperti itu punya bagaimana di asrama diajari juga bagaimana cara memuliakan tamu. Nah seperti itu. Jadi di sini yang kita sampaikan di sini adalah sebagai bentuk introspeksi. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar yang dimaksud berpegang teguh pada Quran dan Sunnah secara detail, secara tafsir atau secara hadisnya bagaimana. Tapi pada poin-poinnya adalah bagaimana kita ini bisa konsisten dengan hal yang sangat kecil, yang dimana hal yang kecil tadi adalah hal yang memang sudah dicontohkan Nabi, sudah disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terutama untuk anak-anak asrama yang seumuran kalian, bahkan untuk diri saya sendiri baik yang di rumah, ini sebagai introspeksi besar sekali. Seharusnya sudah 1 tahun lebih tidak bertatap muka dengan guru, sudah 1 tahun lebih tidak dipaksa untuk qiraah. Mungkin kalian yang di rumah rindu hal-hal seperti itu. Maka nanti akan segera ke asrama, segera kita bergelut lagi dengan kegiatan-kegiatan yang memaksa kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya di sini adalah yang kita sampaikan ini tidak lain adalah bagaimana kita bisa konsisten. Bagaimana kita bisa konsisten mulai dari bangun tidur kita usahakan. Coba yang di rumah maupun yang di asrama itu kita usahakan untuk menilai diri kita dulu. Kita hafalkan doa-doanya. Doa apa toh? Doa bangun tidur ki apa? Bar bangun tidur mlebu kamar mandi doane apa mlebu. Itu kita biasakan. Nek wis hafal diucapke. Nek ora hafal dihafalke. Bagaimana kita melepas pakaian itu juga berdoa. Pakai pakaian bahkan bercermin pun juga berdoa. Itu kita biasakan dulu yang kecil-kecil. Insya Allah ini nanti ketika kita mau membiasakan diri dengan memaksa diri kita sendiri tadi, insya Allah kita akan mendapatkan yang disebut memang benar-benar teguh apa yang kita pegang, yakni sunnah Nabi dan Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Jadi jika aku menyuruh kalian untuk tentang sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi kita mengerjakannya mulai dari diri kita sendiri dengan cara memaksa diri kita semampu kita. Nek misalnya doa masuk kamar mandi ataupun doa masuk masjid kok dawa kok ora apal-apal, ya wis bismillah insya Allah cukup. Nah seperti itu. Misalnya ora apal-apal ya fa'tu minhu mastata'tum. Nah seperti itu. Jadi kita tidak perlu, agama kita tidak membuat kita rekoso. Jadi sebenarnya kita itu mudah, agama Islam itu mudah. Mulai dari hal kecil pun kalau kita mau menjalani secara konsisten, insya Allah untuk hal-hal yang sifatnya besar, misalnya ibadah-ibadah yang bernilai besar, insya Allah akan mudah kita jalani seperti itu. Itu yang dimaksud, yang saya maksud tetap bagaimana konsisten berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Misalkan kita tidak bisa melakukannya pun kita bisa membagikannya ke teman, misalnya informasi ini link lah, mungkin di YouTube atau apa, mungkin atau kita bisa membagikan hal-hal yang sifatnya positif itu, ya kan? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Hanya barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada
yang lain itu pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau kita nggak bisa apa-apa, kita punya HP, misal ada kajian Ahad pagi, ya kita share linknya aja, kita nge-share link di saudara-saudara kita atau keluarga kita, itu sudah cukup kita mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang melakukan. Kita kabarkan hal-hal yang baik. Nah, seperti itu hal yang sepele tapi tidak mudah dilakukan. Ya sama dengan cara kalau tidak dipaksa, kalau tidak membiasakan diri, maka tidak akan ada namanya istilah kebiasaan. Nah, seperti itu. Jadi kesemuanya pada intinya, untuk terutama khususnya pada saya sendiri dan umumnya pada semuanya saja, bahwa malam ini adalah kajian yang sifatnya adalah introspeksi diri, dan kita mulai besok hari ini besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, seperti itu. Jadi besok kita mau apa? Kita bangun tidur, kita punya rencana apa? Oh ya, besok aku ora biasane ngapalke, ora biasane salat fajar, ora biasane tahajud, jadi salat fajar. Mumpung di asrama masih ada yang bangun kan. Mumpung masih ada bi'ah atau lingkungan yang asik, yang masih ada teman-teman untuk saling support dalam belajar, insya Allah ada banyak waktu untuk belajar menghafal ataupun menghafalkan doa-doa, dan bisa untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan sekecil apapun, insya Allah ada bernilai ibadah. Baik di rumah, yang di rumah dikurangi, main gamenya dikurangi, dolane dikurangi, ya. Jadi tetap bagaimana tadi, kita harus mau tidak mau harus bisa memaksa diri kita sendiri, karena tidak ada orang lain selain diri kita yang bisa memaksa diri kita sendiri. Orang lain hanyalah mensupport, sedangkan diri kita adalah pemaksa diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada hal salah itu murni dari saya, tapi jika yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala kulli ihtimamikum. Tetap jaga kekompakan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes yang di rumah, yang di asrama, tetap jaga kekompakan, saling support satu sama lain. Syukran ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi isian dari Ustadz Arif Setiawan. Kita diberikan pembelajaran tentang banyak hal, yaitu untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan untuk selalu konsisten terhadap hal-hal yang kecil sekalipun, karena Islam sejatinya adalah sebuah tindakan jika kita mengamatinya dengan serius. Ustadz, untuk sampai saat ini ada 3 pertanyaan yang telah masuk. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Jadi gini Ustadz, di tempat tinggal sementara saya di Lampung dekat dengan masjid. Awalnya saya bersyukur karena bisa lebih sering ke masjid. Akan tetapi di masjid itu sholatnya cepat, tidak seperti biasa. Apalagi kalau bacaan nyesir, itu lebih cepat lagi. Sampai-sampai saya tidak bisa mengikuti kecepatannya. Dan juga di masjid itu waktu sholatnya agak telat karena menunggu ustadz yang menjadi imam. Seringnya imam yang datang terlambat. Nah, dengan keadaan seperti itu, apakah yang harus saya lakukan ustadz? Terkadang saya memilih untuk jamaah di rumah dengan keluarga saya. Apakah itu sudah benar? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Ya, kalau dilihat dari keadaan, kalau itu memang keadaannya itu berlangsung terus menerus, misal sampai akhir zaman, ya lebih baik kamu sholat di rumah saja berjamaah, itu pun sudah baik. Karena yang kita butuhkan saat sholat itu bukan soal kecepatan ataupun lomba cepat-cepatan, rukuknya, sujudnya, atau sebagai, kalau sholat dengan model seperti itu sepertinya hanya sebagai sarana penggugur kewajiban. Jadi kita tidak akan mendapatkan khusyuk. Padahal sholat itu syaratnya salah satunya adalah tumak ninah. Tumak ninah itu artinya apa? Tenang, santai di
Khusyuk, khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Ada sinkronisasi jiwa kamu dengan ayat-ayat yang kamu baca. Jadi makna esensi sholat itu adalah berdoa agar jiwa kita itu tenang. Nah nek sholate nek sebagaimana mbok maksud mau ya artinya kalau memang benar-benar terjadi dan memang kamu nggak bisa menghindari, nggak ada pilihan lain, karena yang kita butuhkan sholat itu dari sholat itu adalah ketenangan, maka ya tidak apa-apa kamu mendirikan masjid sendiri di rumah. Masjid itu kan nggak harus besar, nggak harus ada toanya, kamu bisa mendirikan masjid di sini karena kula ardin masjidun siwa makbaroh wal hammam. Nah, seperti jadi setiap tempat bumi dipijak itu masjid, artinya tempat untuk bersujud. Tempat untuk bersujud itu bisa di rumah dan bisa kamu dirikan jamaah kalau memang keadaannya seperti itu. Tapi kalau hanya berlangsungnya karena mungkin ada event-event tertentu, ya berarti kamu tidak bisa mengambil kesimpulan apa kalau di sholat di masjid kamu itu memang seperti itu terus. Nah seperti itu. Atau mungkin kamu hanya singgah di masjid itu untuk 1-2 hari, terus kemudian kamu simpulkan, kamu simpulkan ternyata masjidnya ini sholatnya cepet rairam. Nah kan kita tidak tahu. Tapi kalau memang yang kamu alami selama kamu tinggal di situ bertahun-tahun kok kamu tidak mendapatkan kekusukan di masjid, padahal perintahnya Nabi itu sholat berjamaah di masjid. Nah seperti itu. Padahal di masjidnya kamu tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan apa yang dimaksud esensi dari sholat tadi, yakni keterangan. Ya tidak mengapa kamu mendirikan sholat sendiri, tetap berjamaah di rumah dengan keluarga, ataupun mendirikan masjid sendiri, atau mendirikan langgar sendiri yang kecil-kecil dulu, tidak mengapa. Nah seperti itu. Kalau memang keadaannya sesuai yang kamu ceritakan, nah seperti itu tidak mengapa, tidak apa-apa. Daripada kita tetap sholat di sana tapi tidak mendapatkan kesukaan atau tenang, atau bisa kamu mendirikan jamaah sendiri, dalam arti ketika sholatnya jamaah sudah selesai. Kalau memang kamu tidak seret dengan kondisi seperti itu kan artinya kamu tidak tenang, misal sholatnya kok cepet rairam, ya tak tunggu ben rampung sik engko tak jamaah dhewe karo konco-koncoku, karo keluargaku, ya, tapi tetap di masjid itu. Jadi kamu tetap sholatnya tetap di masjid dan berjamaah. Nah seperti itu bisa juga dengan cara seperti itu. Monggo pertanyaan yang lain. Ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, Ustadz, ada berbagai permainan yang menggunakan dadu untuk menentukan langkah selanjutnya, seperti permainan monopoli, ular tangga, ludo, dan lain-lain. Apa hukum dari permainan tersebut? Menggunakan dadu. Kalau hanya permainan menggunakan dadu dan sebagainya itu uang-uang palsu itu, karena hanya sifatnya kan permainan. Kalau di sana tidak ada namanya unsur perjudian, maka hukumnya ya tidak haram karena hanya permainan. Tapi kalau di sana terdapat unsur judi, nah maka itu haram. Bahkan kalian pakai pulpen ini pun kalian bisa berjudi. Caranya bagaimana? Saya bukan mengajari. Ini memang permainan, tapi kalau di sana dimasukkan unsur judi maka menjadi haram. Misal ini tutup ini saya taruh di sini, saya taruh di sini, kemudian kamu nebak, kemudian kamu masang angka pakai uang, nek kowe tak tebak tutup iki nang kiwa, aku bayar sakmene, nah itu sudah judi. Bahkan permainan kalau dimasukkan unsur judi maka ya akan menjadi haram. Tapi kalau hanya untuk sekedar permainan, gojekan, untuk menghibur diri, insya Allah tidak ada hukumnya haram, alias ya mubah. Itu ya boleh dilakukan, nek dilakukan ya ora dosa, tur ya ora berpahala, karena hanya untuk sekedar al-hub atau kesenangan atau hobi, atau cuma hobi atau permainan tok biasa. Tapi kalau hanya dadu itu kan cuma alat. Dadu itu alat. Jadi dadu itu bukan identitas dari perjudian. Jadi dadu, remi itu bukan identitas kriminal yang ketika kamu melihat hal itu kemudian kamu menyimpulkan oh haram karena itu termasuk alat judi. Kan tidak, belum tentu. Di dadu itu bukan mutlak alat judi, itu hanya alat permainan. Nah, alat permainan apapun bisa jadi haram hukumnya kalau dimasukkan unsur perjudian atau main tebak-tebakan tadi.
dengan misal mbasang duit, bahkan kowe nggawa duit 100 sijine gambar kepala, sijine gambar omah, kuwi mbok ubengke ngene wis dadi judi nek tebak-tebakanmu mbasang nganggo duit. Nah, kuwi jadi haram. Padahal cuma permainan, tapi ketika dimasukkan unsur judi, ya sudah dia akan menjadi haram hukumnya. Nah, begitu. Jadi kalau cuma untuk permainan biasa, misal luar tangga biasa main, itu tidak ada namanya unsur perjudian. Tapi permainan semonopoli itu kan permainan secara tidak sadar juga kurang baik, karena ya memang ya walaupun memang itu permainannya cuma uang-uangan palsuan, tapi memang hanya untuk menghibur, tapi carilah permainan yang lebih bermanfaat. Nah, seperti itu. Misalnya permainan yang lebih hobi yang positif. Kalau seperti itu mungkin kemungkinannya mudorotnya mungkin ada sedikit banyak mudorotnya juga. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik dihindari hal-hal yang identitasnya memang sama dengan hal yang sering orang katakan adalah perjudian. Nah, seperti itu. Lebih baik dihindari. Meskipun memang tidak haram, tapi lebih baik dihindari. Cari permainan yang lebih bermanfaat, positif. Nah, itu lebih baik. Nah, itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Seperti yang sering dijelaskan bahwa lebih baik untuk mengatakan sesuatu dengan jujur, walaupun hal itu sulit. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ketika seorang siswa melakukan sebuah pelanggaran, tetapi dia menyadari akan kesalahannya itu, tetapi dia belum bisa untuk meninggalkannya, apakah hal terbaik yang harus dilakukan? Terima kasih atas jawabannya. Maksudnya melakukan maksudnya biar aku paham. Jadi misalnya ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, dia sadar bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan, tapi dia belum bisa untuk meninggalkannya, Ustaz. Lah memangnya dia berbuat apa dulu? Ayo, ya kan? Ya kalau memang aturannya nggak boleh ya nggak boleh. Kalau itu melanggar hukum syar'i ya harus ditinggalkan. Ya memang hukum syar'i itu tegas sifatnya. Jadi nggak bisa tawar menawar. Bahkan Rasulullah itu melarang namanya bukan Rasulullah ada sahabat Rasulullah itu kan dulu Rasulullah saya tuh nggak bisa meninggalkan zina dan sebagainya itu. Ya sebenarnya namanya hukum Allah itu mutlak hak prerogatifnya Allah. Ya enggak. Nah seperti itu. Artinya kalau tindakan kamu itu kok melanggar syar'i, ya itu nggak boleh, ya harus ditinggalkan meskipun berat. Misal kamu mabuk minum khamar lah. Minum khamar itu ya salah satu pelanggaran asrama. Nah ya kan, itu kalau bagi yang terbiasa minum khamar ya susah ditinggalkan, ya kan. Itu bagaimana cara meninggalkannya? Ya memang harus ditinggalkan karena itu memang haram hukumnya. Seperti itu. Jadi nggak ada tawar menawar kalau sampai melanggar syar'i loh. Nah seperti itu. Tapi kalau cuma pelanggarannya misal beladat, nah kamu hobimu beladat, ya kan. Ini hobi saya melakukan kesalahan yakni beladat. Saya suka sekali beladat. Nah, terus kemudian saya tidak bisa meninggalkan beladat. Nah, ya wis ngono wae rasane ning asrama mulih wae. Nah, kan seperti itu, digawe gampang wae, rasa digawe angel-angel. Kalau memang sukanya beladat ya lebih baik di rumah saja dulu. Tidak usah ke asrama. Nah, seperti itu. Jadi ada solusi-solusi yang simpel sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya memang tidak melanggar hukum syar'i seperti itu. Tapi kalau sudah melanggar hukum syar'i ya memang harus, ya kamu dosa besar. Misal memang itu hal yang sifatnya haram tapi tetap kamu terjang, ya kamu yang dosa besar. Kamu itu urusannya kamu sama Allah. Nah, seperti itu. Dan azab yang iqabnya atau punishmentnya ya ini azab minallah. Nah, seperti itu. Itu urusan kamu sama Allah. Kita sebagai teman mungkin sebagai pembina mungkin hanya bisa menjagamu, hanya bisa mencegahmu. Tapi kalau kamu sendirinya tidak bisa memaksakan diri tadi, yaitu nanti tidak akan terbentuk sifat yang baik. Nah seperti itu, sebagaimana dijelaskan tadi di ulasan tadi. Nah seperti itu. Jadi intinya adalah dipaksa, belajar membiasakan atau memaksakan diri untuk berubah, untuk meninggalkan hal yang baik, hal yang buruk kepada hal yang baik. Nah seperti itu.
Oke, mungkin itu dari saya. Ya, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan yang terakhir, Ustadz, bolehkah kita ketika sedang sholat mengantongi sesuatu di dalam saku kita? Kalau mengantongi, saya kurang tahu sih dalilnya. Jadi kalau mengantongi ya sholat itu kan yang sebagaimana yang dijalani adalah tumakninah, atau ya yang kita butuhkan sholat itu ketika Allahu Akbar takbir, ya kan? Takbir itu artinya Allah Maha Besar, nggak ada sesuatu yang lain yang kamu lakukan kecuali hanya untuk memujinya. Jadi kalau memang mengganggu, misal duitnya kerincingan buat deleh neng kene, ya itu akan mengganggu kekusukan. Itu lebih baik nggak usah kantongi. Tapi kalau cuma ngantongi duit kertas dan nggak menimbulkan gangguan apapun, ya tidak mengapa, ya kan? Jadi hukum boleh tidaknya mengantongi sesuatu, saya belum tahu hukumnya. Tapi kalau secara kita lihat dari sudut pandang ketumakninaan tadi, itu bagaimana sifat yang dikantongi tadi itu menimbulkan kegaduhan atau tidak menimbulkan, mengurangi ketumakninaan kita apa tidak. Nah seperti itu kita bisa melihat dari sudut pandang di situ. Misal yang mbok kantongi HP we ngantongi telu, ya alarmnya muni kabeh, ya hukumnya jadi mengganggu. Kalau mengganggu artinya hukumnya jadi tidak boleh kan. Jadi ya memang ya nggak boleh mengantongi sesuatu akhirnya karena mengganggu. Tapi kalau memang nggak mengganggu ya tidak mengapa. Misalnya yang ngantongi sifatnya sing tidak menimbulkan gangguan sholat, karena ketika kamu ngantongi HP atau duit receh itu bisa poneh, walaupun cuma duit recehnya cuma 1 koin. Biasanya nek cah-cah sholat kayak iki kantongi nang kene iki, nek pas sujud klonrang lah wis liyane dadi buyar. Aktivitas sholatnya ketika memaknai khusyuk jadi ada pembicaraan di otak kepalanya masing-masing. Kayak duitnya sopo, ya kan? Sopo kayak sing nggawa HP kae. Nah, itu mengganggu bukan cuma kamu, tapi semuanya jadi berbicara diri sendiri. Jadi intinya ibaratnya sudah sinkronisasinya ke Allah itu sudah tenang gara-gara kamu semuanya, meskipun secara fisik terlihat sedekap khusyuk, tapi pikirannya saya yakin kemana-mana. Gara-gara kamu penyebabnya kan seperti itu. Jadi kalau bisa hal-hal yang kiranya kan kamu bisa membedakan toh, mana toh ini kira-kira nanti nek tak kantongi ganggu ora ya, nek tak kantongi ganggu liyane ora ya. Itu kamu bisa menimbang lah. Kita punya akal, kita punya naluri, kita punya namanya intuisi, bagaimana oh yo ki HP ini tak pateni alarmnya sih tak seleh kira rasa ngantong. Itu mungkin lebih baik daripada ngantongi tapi menimbulkan mudarat tadi. Nah itu karena saat sholat ketika kita sudah takbiratul ihram itu segalanya itu hilang. Hal yang sifatnya duniawi itu hilang. Harusnya begitu. Jadi kita sudah Allahu Akbar itu sudah, pikiran kita itu sudah menyatu sama Allah, sudah semuanya, bahwa diri kita itu merasa kecil, merasa nggak ada apa-apanya, dan merasa bahwa kita itu benar-benar memang harus khusyuk. Nah seperti itu. Supaya khusyuk bagaimana? Ya tadi, kurangi hal-hal yang sifatnya tidak membuat khusyuk. Salah satunya buang hal yang kalau mengantongi sesuatu bisa menimbulkan gangguan. Terus yang kedua, cara yang lain adalah memaknai setiap kalimat yang kamu ucapkan ketika sholat. Kalau kamu tahu maknanya, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar. Kalau setiap kata yang kamu ucapkan ketika sholat itu kamu bisa tahu artinya, bisa tahu maknanya, bisa tahu semuanya dari kata ketika kamu takbir, dari takbirnya sampai Al-Fatihahnya, sampai surat pendeknya, sampai bacaan ketika doa, ketika rukuk, sujud, itu kamu kalau bisa memahami semuanya, bisa memahami dengan baik, insya Allah sholat kamu khusyuk. Kamu tidak akan punya pikiran kemana-mana, kecuali ya tadi ada pengganggu. Udah ada pengganggu ya diminimalisir, pokoknya ditimbang-timbang sendiri. Ini kira-kira ganggu apa enggak nanti? Nah akibatnya ganggu apa enggak? Nah seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, karena kita sebagai makhluk lemah
Ya kadang kita salah, tapi kita berusaha terus untuk memperbaiki diri dan terus belajar. Monggo. Ustadz, ada pertanyaan terakhir yang baru saja masuk. Bagaimana hukum tentang pembuatan SIM yang melalui calo atau menyogok petugasnya, sedangkan kalau melalui ujian sangat sulit untuk dapat lolos? Ya, itu yang disuap dan yang menyuap masuk neraka, sudah jelas hadisnya, sudah jelas dalilnya. Ya sudah, kamu bisa kesimpulan sendiri. Bagaimana hukumnya kalau membuat SIM dengan cara sogok menyogok? SIM itu kan sudah sistemnya sudah ada sendiri-sendiri. Artinya sistem ini sifatnya duniawi, alias hal-hal yang sifatnya muamalah. Sifatnya muamalah itu artinya ya kita memang di soal muamalah ya memang ada dalil-dalil yang tetap mengiringi muamalah yang kita lakukan keseharian. Kalau memang tujuannya suap, kamu menyuap, ya yang menyuap dan yang disuap itu masuk neraka, sudah selesai masalah. Ya kalau memang ya nek pengen ora gelem kesulitan, ya memang negara kita memang seperti ini, kita mau gimana lagi? Artinya ya memang angel. Ya saya dulu juga ini apa? Ya memang suwi sih, ya memang suwi kalau membuat SIM dan sebagainya memang suwi. Ya ini memang dilema juga, tapi kita sebagai orang yang beriman ya tetap harus berpegang teguh pada hukum kita, ya kan? Seperti itu. Ya memang hukumnya kita tahu sendirilah. Sebenarnya kita tahu mana yang salah, mana yang haram. Misal tadi pembuatan SIM. Bagaimana kalau kita membuat dengan cara menyuap? Ya sudah jelas menyuap itu salah kok. Secara hukum manusia, hukum yang dibuat manusia, menyuap itu sudah salah. Apalagi hukum Allah, nah seperti itu. Hukum Allah lebih salah lagi. Jadi kita tidak perlu tanya hukumnya, tapi sebaiknya sebelum kita mengetahui hukum itu, sebenarnya kita tanya ke siapa? Tanya ke diri sendiri. Kira-kira pas ora? Sebenarnya hati nurani kita itu lebih banyak berbicara tentang kebenaran. Hanya saja kita tidak sering mendengarkannya. Nah, ini apik pora, pas pora itu sebenarnya hati kecil kita itu ngajari awake dhewe sing apik terus. Tapi kita kadang sering mengabaikannya atau sering tidak mendengarnya, seperti itu. Nah itu sudah jelas hukumnya haram kalau suap. Ya, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kembali mengingatkan untuk seluruh santri yang berada di rumah, untuk yang belum mengisi absensi untuk segera saja mengisi absensi. Rekap data terakhir untuk absen yang telah masuk. Dari kelas 11 putra sejumlah 84 orang dan dari kelas 11 putri sejumlah 143 orang. Segera saja bagi yang belum absen untuk melaksanakan absen. Ya, begitu banyak hal yang kita dapati dari tausiah pada malam hari ini, yaitu dari tema tadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu tentang dari Islam yang mengajarkan bahwa hidup kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentang Rasulullah yang datang ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak umat manusia, dan masih banyak hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Ustadz Arif Setiawan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tak terasa untuk pengajian pada malam hari ini telah mencapai puncaknya, yaitu akhirnya. Dan alhamdulillah pengajian pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Saya dari MC dan mewakili dari Ustadz Arif memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penuturan yang kami sampaikan. Atas kekurangannya kami sampaikan mohon maaf. Dan mari untuk pengajian pada malam hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.